Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Saya Siti Masfiah dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah. Jadi sore ini saya akan mempresentasikan salah satu policy brief, yaitu analisis ketimpangan kebijakan dalam pendidikan karena barier kesehatan reproduksi. Perlukah siswa hamil dikeluarkan dari sekolah? Ini saya mencoba menganalisis sebuah fakta yang ada di lapangan dan mencoba melihat bagaimana sih kebijakan yang ada selama ini, kemudian rekomendasi ke depannya seperti apa. Lanjut. Jadi ini dilatar belakangi, pertama adalah hak atas pendidikan. Kita tahu bahwa setiap manusia mempunyai hak atas pendidikan, dan ini sudah diatur oleh undang-undang kita juga di pasal 3145. Kemudian kewajiban pemerintah untuk memberikan sebuah sistem pendidikan yang equitable, yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia semuanya. Kemudian apakah itu sudah terjadi? Ternyata di lapangan tidak. Salah satunya adalah kasus yang terkait dengan sektor kesehatan, yang menurut saya kita sebagai praktisi kesehatan wajib untuk mencoba melihat ada apa di situ. Di antaranya data terbaru, yaitu terlapor tahun 2013 ada sekitar 33 kasus siswa menengah atas yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena kehamilan tidak diinginkan. Dan ini saya yakin jumlah ini adalah sedikit dari jumlah kasus yang tidak terlapor. Lanjut. Kemudian bagaimanakah kebijakan saat ini? Ternyata masih banyak sekali berbagai perdebatan, karena saya yakin ini pun masalah yang sangat sensitif ya. Belum menemukan kesepakatan terkait kebijakan keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Dari beberapa di antaranya termasuk Menteri Pendidikan, kemudian Ikatan Federasi Guru sebenarnya sudah menyatakan bahwa ketika mereka tidak diizinkan untuk melanjutkan itu melanggar hak asasi. Namun pada kenyataannya masih banyak di tingkatan daerah seperti Batam, Jepara, Mentawai, Cirebon, dan yang lainnya yang memberikan kebijakan untuk mengeluarkan siswa yang hamil. Berbagai modus, diantaranya tidak boleh mengikuti UAN, kemudian mereka disuruh mengajukan kayak surat pengunduran diri dan yang lainnya. Kemudian lanjut. Dampaknya, apa sih dampak dari adanya realitas yang ada di lapangan itu? Tentunya menjadi double burden bagi siswa yang mengalami KTD itu sendiri. Yang pertama adalah beban karena tidak terpenuhinya hak reproduksi, pendidikan mereka. Yang kedua adalah beban terkait kesehatan reproduksi mereka. Pertama masalah aksesnya, dan yang kedua adalah kita tahu aborsi merupakan hal yang ilegal di Indonesia, dan otomatis pelaksanaannya pun akan kemungkinan besar dilakukan secara tidak aman. Jadi itu sebuah leading, ketika adanya undang-undang itu leading adanya aborsi tidak aman dan yang menuju kepada kematian, maternal mortality. Lanjut. Jadi tujuan dari draft paper ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan daerah terkait diskriminasi pendidikan terhadap siswa yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Karena saya yakin sebenarnya penanganan yang tepat terhadap siswa hamil itu dapat mencegah kematian akibat aborsi tidak aman. Lanjut. Kemudian metode dan pendekatan yang saya gunakan menggunakan analisis isi, konteks, urgensi, dan besaran masalah. Analisis isinya, yang pertama kita tahu bahwa dari beberapa referensi yang saya dapatkan, kenapa di berbagai daerah masih menerapkan adanya kebijakan mengeluarkan siswa hamil, ini ternyata dilandasi adanya persepsi bahwa hal tersebut adalah melanggar moral dan etika. Namun kenyataannya belum ada satu studi pun yang membuktikan bahwa kebijakan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan moral dan etika. Berbagai pihak yang sudah menyatakan bahwa hal itu bisa melanggar hak asasi manusia, namun tidak adanya undang-undang tertulis yang memayungi perlindungan hukum dari diskriminasi pendidikan itu belum ada. Sehingga peraturan itu tidak cukup menjadi rujukan pengambilan kebijakan di tingkat lokal terhadap masalah itu. Ada satu kebijakan terkait itu yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan itu seharusnya ada beberapa masalah yang peserta atau siswa UN itu tetap bisa mengikuti ujian, namun peraturan tersebut tidak cukup untuk menjadi rujukan. 2 menit lagi. Kemudian secara konteks bahwa
penyebab KTD itu kita tahu bahwa itu sangat beragam dan tidak semuanya merupakan mereka adalah pelaku, melainkan korban, seperti kasus KTD karena pemerkosaan. Jadi kasus ini sebenarnya sangat kontekstual. Kemudian yang kedua adalah ternyata adanya implikasi yang berbeda pada tingkat ekonomi yang berbeda, termasuk akses ke fasilitas kesehatan antara misalnya siswa yang mengalami KTD yang ekonominya lemah dengan ekonominya tinggi. Kemudian juga aborsi aman dan tidak aman pada kemungkinan mereka yang ekonominya lemah dan ekonominya tinggi akan terjadi perbedaan. Yang kedua adalah pilihan untuk melanjutkan ke pendidikan ke daerah atau negara lain. Kemudian konteks situasional. Kalau kita melihat secara dunia, ternyata ini sudah ada payung hukum yang bisa kita rujuk, yaitu Universal Declaration of Human Rights pada artikel 26. Dan yang kedua, sudah banyak beberapa negara yang mencoba merumuskan kebijakan terkait, seperti Tanzania, itu adalah undang-undangnya yang menyatakan bahwa apabila ada sekolah yang mengeluarkan siswa hamil akan dijatuhi hukuman. Kemudian apabila kita lihat urgensi dan besaran masalah ini, saya yakin kita semua sudah tahu ya bahwa banyak sekali catatan kehamilan pada remaja. Dan banyak diantaranya juga itu mengalami aborsi yang tidak aman, khususnya di Indonesia. Dan itu menjadi penyebab kematian. Kemudian data secara realnya saya yakin ini akan sangat susah untuk dicari. Jadi ini adanya estimasi, salah satunya dari BKKBN 2008, sekitar adanya jumlah aborsi sekitar 43 di kalangan usia sekolah per 100 kehamilan. Kita bisa bayangkan berapa jumlah kehamilan per tahun, jadi berapa aborsi. Ini salah satu data yang saya temukan tentang aborsi di Indonesia, yang di situ sayang sekali angkanya masih bukan absolut ya, jadi kita bisa terlena seperti isu yang tadi pagi bahwa angka yang bukan absolut itu bisa melenakan 8% diantaranya pada usia remaja, kemudian lebih dari 70% diantaranya dilakukan secara tidak aman. Langsung ke kesimpulannya saja Bu. Ya, kemudian ini poin pentingnya bahwa KTD pada siswa itu dampaknya sangat besar. Kemudian tidak adanya perlindungan kesehatan, saya bilang kesehatan di sini karena sangat terkait dengan kesehatan mereka. Undang-undang kebijakan lokal terkait sebelumnya itu sangat berdampak pada kesehatan mereka, di antaranya yaitu aborsi, kematian ibu, kemudian kematian janin karena pada usia remaja itu lebih besar kemungkinannya mereka untuk mengalami kematian janin, kemudian BBLR pada bayi yang dilahirkan. Oke, jadi kesimpulannya adalah kebijakan mengeluarkan siswa hamil dari hak untuk mendapatkan pendidikan akan merugikan siswa dan masyarakat sehingga perlu untuk dikaji ulang dan dirumuskan kebijakan nasional terkait hal tersebut. Satu saja rekomendasinya, jadi menurut saya perlu kolaborasi atau penanganan bersama antar lintas sektor, yaitu Kementerian Kesehatan Kemdikbud, kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Agama untuk duduk bersama membuat bagaimana kebijakan ini dan to actionnya seperti apa. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Lebih lanjut